Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wakiatun Nisa. Saya akan mempresentasikan penelitian yang sedang saya lakukan dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Subsektor Food and Beverage di Asia Tenggara periode 2013 sampai 2018. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang yang saya susun dalam penelitian yang saya lakukan. Industri manufaktur merupakan industri yang mendominasi di setiap negara, terutama dalam negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Persaingan industri manufaktur subsektor food and beverage merupakan industri yang kemajuannya begitu pesat. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan kondisi perusahaan subsektor food and beverage ini, di negara-negara Asia Tenggara mengalami tingkat nilai perusahaan yang cukup fluktuatif. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal dari perusahaan, bisa dari kondisi keuangan perusahaan itu sendiri, manajemen keuangan itu sendiri, dan pengaruh oleh kondisi politik atau pemerintah, inflasi, sosial, dan lainnya. Hal ini dapat kita lihat data yang telah saya dengan laporan keuangan atau laporan tahunan yang telah tersedia, yang telah saya kumpulkan. Di sini bisa dilihat bahwasanya nilai perusahaan dianalisis menggunakan analisis PER atau Price Earning Ratio perusahaan food and beverage di Asia Tenggara periode 2013 sampai 2018. Terlihat bahwa setiap perusahaan yang ada di negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, itu mengalami nilai PER yang cukup fluktuatif. Hampir semua perusahaan yang berada di Asia Tenggara mengalami tingkat nilai PER yang cukup fluktuatif atau naik turun. Nah, itu bisa disebabkan karena faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian, yang selanjutnya adalah analisis dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Saya sudah menganalisis CSR yang memang ada di setiap laporan tahunan dari perusahaan. Namun, saya beberapa tidak menemukan pengungkapan tanggung jawab perusahaan dalam laporan tahunan dari setiap perusahaan. Kemudian di sini sudah saya perlihatkan bahwa ada data pertumbuhan struktur modal atau bisa dianalisis dengan DER. Di sini struktur modal di setiap perusahaan mengalami naik dan turun atau bisa disebut dengan fluktuatif tadi. Hampir semua perusahaan mengalami tingkat DER yang relatif berfluktuatif. Namun ada beberapa perusahaan yang memang setiap tahunnya mengalami penurunan atau penaikan nilai DER. Kemudian di sini juga saya perlihatkan data pertumbuhan ukuran perusahaan subsektor food and beverage yang ada di Asia Tenggara tahun 2013 sampai 2018. Pembahasan tentang teori yang digunakan dalam penelitian saya ini. Yang pertama yaitu nilai perusahaan. Dari Kashmir tahun 2015, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan yang sering dikaitkan dengan harga saham dan profitabilitas. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan tinggi yang membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini saja, namun juga pada prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, teori tentang CSR dari Anggraini tahun 2018. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian, teori tentang struktur modal dari Minha dan Mintai tahun 2017. Jadi, struktur modal adalah sebagai rasio hutang dan rasio ekuitas terhadap total modal perusahaan. Kemudian, ukuran perusahaan, teori dari Dewi dan Ari menyebutkan bahwa ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar akan memiliki kapasitas pasar yang besar, nilai buku yang besar, dan laba yang tinggi. Tentang pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama untuk variabel X1 yaitu Corporate Social Responsibility, adanya pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan.
Investor maupun calon investor tidak hanya melihat perusahaan dari aspek ekonominya saja atau keuangannya saja, namun aspek lingkungan dan sosial juga mereka mempertimbangkan. Maka perusahaan perlu memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup karena hal tersebut merupakan keseimbangan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi serta hal yang positif bagi perusahaan. Dimensi tersebut terdapat di dalam penerapan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan corporate social responsibility, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati oleh investor. Pengungkapan CSR dapat memberikan informasi sinyal positif yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain karena peduli dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial atas aktivitas operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR akan meningkatkan pendapatan perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham di perusahaan dan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan. Bahwa ketika perusahaan telah menerapkan CSR ini, maka perusahaan akan dianggap baik oleh lingkungan dan begitu pun investor. Ketika investor sudah percaya dengan perusahaan tersebut, maka nilai perusahaan pun akan meningkat. Hipotesis ini telah penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa adanya pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini pada tahun 2018 dan Zergina dan Vintilia pada tahun 2016. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang metode penelitian. Dalam hal ini yang pertama kali akan saya bahas yaitu tentang populasi. Populasi dalam penelitian yang saya lakukan di sini adalah seluruh perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang ada di Asia Tenggara. Dalam hal ini ada beberapa negara yang saya jadikan populasi, yaitu perusahaan yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dengan jumlah setiap perusahaan dalam setiap negaranya, untuk Indonesia sendiri ada 10 perusahaan, untuk Malaysia ada 7 perusahaan, untuk Singapura ada 7 perusahaan, untuk Filipina ada 5 perusahaan, dan 4 perusahaan di Thailand, sehingga didapatkan populasi sebanyak 33 perusahaan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang sampel. Sampel dalam penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan sampling purposive, artinya bahwa teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini saya sudah membuat sebuah kriteria yang saya jadikan untuk penelitian saya, yaitu kriteria yang pertama adalah perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Asia Tenggara selama periode 2013 sampai dengan 2018, dengan yang termasuk kriterianya adalah sebanyak 33 perusahaan. Kemudian kriteria yang kedua adalah perusahaan yang tersedia laporan tahunan lengkap selama periode 2013 sampai 2018, dan di sini termasuk kriteria adalah 18 perusahaan, tidak termasuk kriteria sebanyak 15 perusahaan, sehingga didapatkan total sampel sebanyak 18 perusahaan. Dari sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 18 perusahaan dengan masa pengamatan data selama periode 2013 sampai dengan 2018 atau selama 6 tahun, maka didapatkan data sebanyak 108 data. Yang ketiga adalah metode analisis data. Dalam penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan uji asumsi klasik. Ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian yang saya lakukan. Dalam hal ini, dalam uji asumsi klasik, yang pertama adalah uji normalistik atau uji normalitas. Dalam uji normalitas ini atau normalistik ini, saya menggunakan yang pertama, one sample Kolmogorov-Simornov. Yang kedua, probability plot. Yang ketiga, histogram. Selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi, kemudian uji heteroskedastisitas, kemudian ada uji multikolineritas.
Yang selanjutnya yaitu adalah uji hipotesis. Dalam hal ini, dalam uji hipotesis ada uji koefisien determinasi, model regresi berganda, dan uji signifikan parameter individual atau uji statistik T, dan uji signifikan simultan uji statistik F.